Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah like video ini dan melakukan subscribe-nya. Saya berdoa agar kita senantiasa bisa berpikir yang jernih dan menggunakan akal yang mukmin sehingga kita bisa terbebas dari jebakan dakwah Masih Dajjal. Dalam kesempatan waktu ini saya beri judul, Dakwah Tauhid Wahabi telah menjadikan umat Islam di mata Wahabi jauh lebih rendah dari Fir'aun, Abu Jahal dan Iblis. Saudaraku, kita sudah kenyang diperlakukan kaum Wahabi ini dari hal yang kecil. Umat Islam sudah dicekoki dengan protesan Wahabi, topi putih tanda, sudah haji mereka protes, pakai gelar haji dan haja mereka protes. Sarungan, beduk, tongkat mimbar, menara masjid, mereka protes. Qobliyah Jumat mereka protes, amaliyah mana yang tidak mereka protes? Coba ada tidak yang tidak mereka protes? Agar sama dengan mereka silakan tinggalkan komentar untuk kita bahas. Jadi selain nama Wahabi, untuk panggilan kaum Wahabi itu adalah Islam Protestan. Seperti Nasrani ada Kristen Protestantnya. Mereka berdakwah bawa-bawa nama para sahabat. Padahal cuma untuk memblokkan sunnah para sahabat agar sunnah para sahabat selaras dengan apa yang mereka kafirkan dan mereka bid'ah haramkan. Lihatlah mereka betapa giginya mempertahankan jidat hitamnya padahal mereka tahu bahwa jidat hitam itu dibenci Rasulullah dan para sahabat. Bukankah itu pendusta dan munafik namanya? Mungkin jika tidak memakai tanda jidat hitam itu, mereka tidak dapat pulus dari Saudi. Gak malu apa? Bawa-bawa nana para sahabat Nabi yang sudah jelas musuh bebuyutan kaum Wahabi, sehingga dikenal di seluruh dunia Islam Wahabi adalah Islam tanpa mazhab dan Islam tanpa sahabat. Seluruh dunia tahu itu sejak abad 18 yang silam. Mereka telah secara permanen mengkafirkan sunnah Khulafaur Rasyidin dan mengkafirkan mazhab 4, namun dalam berdakwah masih seolah-olah mereka ini yang paling tahu dengan mazhab dan sunnah para sahabat. Mana ada dharma bakti mereka kepada para sahabat, justru talbiyah bilal tarawih mereka haramkan. Seluruh sunnah sahabat mereka haramkan. Mereka ngaku bernabi kepada Nabi Muhammad SAW tapi melarang bersayidina kepada Nabi Muhammad. Mereka Wahabi menghukum Nabi tidak maksum, masih musyrik karena bertawasul. Mereka mengkafirkan kedua orang tua dan kakek Nabi, padahal sebaik-baik nasab dan keluarga ahli tauhid di antara manusia adalah Nabi Muhammad SAW, yakni bernasab sebagai putra Ka'bah, dari Abdullah, dari Abdul Muthalib, dari Nabi Ismail, dan dari Nabi Ibrahim as. Bahkan kejahilan biadab Wahabi secara totalitas, seluruh Nabi sampai ke Nabi Adam AS, mereka kafir musyrikan karena kata mereka para Nabi dan Rasul itu masih melakukan tawasul dalam berdoa. Yang maksum itu hanya Muhammad bin Abdul Wahab saja, karena yang suci mengimani kalimat la ilaha illallah itu hanya Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga mereka menggunakan dakwah dengan judul dakwah tauhid. Oleh karena itu mereka katakan lebih suci tauhidnya Abu Jahal, lebih suci tauhidnya Fir'aun, lebih suci tauhidnya Iblis yang tidak bertawasul. So kalau begitu siapa mereka? Semua kita umat Islam yang tidak mengimani ajaran Wahabi, maka itu artinya jauh lebih kafir dan musyrik dari Fir'aun, jauh lebih kafir dan musyrik dari Abu Jahal, dan jauh lebih kafir dan musyrik dari Iblis laknatullah. Soal akidah dengan gampangnya mereka katakan Yahudi saja percaya bahwa Allah itu punya tangan. Itu artinya kita mestinya harus lebih percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti Nabi Adam yang tingginya 26 m. Dengan demikian mereka sebenarnya neo-ateis, bahkan bisa dikatakan ateis seperti Yahudi Israel yang bertuhan kepada Azazil, di mana menurut mereka Azazil menang dalam debat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang berhak dituhankan adalah Azazil Lucifer itu. Entah sadar atau tidak mereka yang berdakwah itu telah menempatkan seluruh Nabi dan Rasul terutama Nabi Muhammad dan kita umatnya ini di seluruh dunia jauh lebih rendah martabatnya dari Fir'aun, dari Abu Jahal dan dari Iblis. Oleh karena itu musuh utama mereka adalah umat Islam non-Wahabi. Hanya akar permasalahannya adalah karena tawasul, yang mengotori dan menentang kalimat tauhid, la ilaha illallah, dari ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah sebabnya misi Wahabi yang paling utama adalah memberantas tahlilan di muka bumi ini agar umat Islam itu lebih suci, lebih beriman dan lebih bertauhid dari Fir'aun, Abu Jahal dan Iblis. Karena tidak bertawasul lagi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga sama derajatnya dengan kaum Wahabi, bahkan sama dengan Israel Yahudi. Karena pada acara tahlilan pasti ada tawasulnya, ada hadiah amalan zikir, bacaan surat Yasin, ada bacaan bersayidina kepada Nabi Muhammad SAW. Ada bacaan ila hadaratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW, Al-Fatihah. Berfatihah kepada para sahabatnya, berfatihah kepada seluruh aulia, berfatihah kepada seluruh ulama dan ibu bapak, kakek dan nenek, hingga berfatihah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sedunia ini. Karena itu adalah semua amalan yang sia-sia, kata kaum jidat hitam Al-Kazab umat Muhammad bin Abdul Wahab Al-Kazab ini. Karena itu acara tahlilan dihukum dosa yang sangat besar dan pelakunya masuk neraka.
Ini saja kita sudah sangat susah diserang oleh umat Muhammad bin Abdul Wahab, apalagi satu masa itu tiba yakni munculnya fitnah jidat kap, FA, Romata satu itu. Semoga kita dilindungi oleh Allah akan tertular penyakit virus jidat hitam ini dengan cara selalu meningkatkan literasi supaya kita tidak tergoda oleh pemalsuan kaum Masih Dajjal ini. Jika kita diam saja atas dakwah mereka, binasalah generasi ke depan. Nauzubillah min zalik. Semoga bermanfaat bagi kita semua, amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.